betul ada error terhadap sirene di daerah Teluk Labuhan ya Pak, Kabupaten Pandeglang ya. Katanya BMKG dan BMP nggak pernah mengaktifasi sirene tersebut, betul? Pak Tiar, mungkin silakan dijawab. Baik, mohon izin. Ini disambungkan dengan sirene yang tadi pagi bunyi ya. Satu, bahwa di kita di Banten itu punya 3 sirene memang, di Pasuruan, Labuan, dan Palembang. Dan tiap bulan memang kita adakan tanggal 26 itu uji coba aktivasi. Kalaupun itu nanti pada saat error kita coba perbaiki. Artinya tiap bulan dari waktu ke waktu kita amati. Terkait dengan bunyi sirene yang tadi pagi atau beberapa sempat yang lalu, di kita setiap sirene yang diaktifasi ada log, dan kita cek untuk log sirene yang punya kita itu tidak ada aktivasi, gitu ya. Ini harus maksudnya nggak pernah berbunyi Pak, maksudnya? Bukan, tadi pagi itu kita tidak mengaktifkan sirene, bukan tidak pernah berbunyi ya, mohon maaf. Pada saat pemeliharaan memang ada beberapa rusak, tapi kita betulin. Jadi sirene itu kita kondisikan dalam keadaan siap. Terkait dengan bunyi sirene yang tadi pagi itu ya, terkait dengan bunyi sirene yang tadi pagi, dari kami, sirene kami tidak dinyalakan. Itu kita baca dari log, gitu ya. Nah, sirene itu memang ada beberapa macam dari kita atau dari beberapa instansi yang lain. Ini harus dibedakan. Oke. Nah, sirene yang di kita, Labuan, Pasuruan, Palembang itu tidak diaktifkan. Jadi kalau yang tadi ada bunyi sirene, harus dipastikan dulu itu sirene yang punya BMKG atau sirene namanya sama-sama sirene tapi ininya beda. Karena sirene kita biasanya terdengar jarak 2 kilo, dan kalau diaktifkan tidak hanya seperti mencet tombol tiba-tiba nyala. Itu bisa kita remote, atau pada saat manual pun ada beberapa tahapan yang dilakukan sehingga sirene itu bisa nyala. Itu dalam rangka secure. Tidak sembarangan orang mengaktifkan sirene yang kita punya gitu. Jadi kalau teman-teman dengar bahwa ada bunyi sirene, ini kalau sirene kita tidak ada menunjukkan diaktifkan dari kita. Mudah-mudahan bisa jelas juga Pak Indra, ada bunyi contoh sirene yang kita punya ya. Jadi nanti bisa dibandingkan. Nah, ini bunyi sirene punya BMKG, gitu ya. Nanti bisa dibandingkan. Jadi bunyi sirene BMKG itu statis, dan ini diaktifkan juga tidak langsung mudah. Dia di firing dan kondisi tertentu. Jadi kalau yang sirene yang lain bisa dikonfirm nanti. Sirene yang lain itu maksudnya Pak, ada beberapa lembaga? Ya, ada beberapa lembaga kan komplimen. Contoh di Padang, mereka juga mengadakan sirene menggunakan TOA. Ini dalam rangka juga mempermudah warning terhadap masyarakat, ya kan? Tapi mungkin bunyi TOA akan beda, radiusnya juga akan beda. Nah, ini yang juga harus dipahami. Saya mengerti banget kalau ada masyarakat yang sedang traumatis, kemudian bunyi sirene apapun yang bunyi menimbulkan chaos, benar ya? Ini juga. Nah, tight gate yang kita amati juga tidak ada kenaikan gelombang. Contoh kasus gini, memang sekarang ini kan di Selat Sunda kan memang ada kenaikan gelombang, memang musimnya kan. Satu, kalau mbak-mbak semua misalkan di pantai ada gelombang tinggi, tidak ada kejadian, mungkin tidak terlalu panik, benar ya? Artinya hanya menghindari pantai karena memang musimnya bahasa kita angin baratan. Tapi karena ada traumatis semalam, otomatis gelombang yang tinggi yang mestinya biasa pun di mindset kita adalah tsunami susulan. Ini juga harus dipahami. Tapi berdasarkan data tight gate yang kita punya, berdasarkan seismik yang kita baca, satu, tidak ada aktivitas seismik yang signifikan. Kedua, tidak ada kenaikan gelombang di tight gate itu yang signifikan. Jadi kita juga nggak bisa menyimpulkan itu tsunami susulan. Gitu Pak kira-kira. Ya, cukup jelas ya. Silakan. Mekanisme atau sumber dari, kan ada beberapa lembaga yang punya sirene di wilayah, di setiap wilayah termasuk juga BMKG di dalamnya. Nah, sumber dari, mungkin Bapak punya informasi, sumber dari
setiap lembaga atau badan yang punya sirene di wilayah itu dari mana? Bukankah harusnya bersumber hanya satu dari BMKG bahwa atau dari Badan Geologi kalau memang itu terbagi dari vulkanologi atau tektonik kalau memang menjadi sumber gempa dan juga tsunami misalnya? Ya, pasti untuk perintah evakuasi ya, untuk menyampaikan atau membunyikan sirine, sumbernya jelas berkaitan dengan kalau diakibatkan oleh gempa tektonik dari BMKG yang memberikan warning, kemudian disebar di daerah-daerah yang akan terdampak. Nah, sumber dari itu, informasi dari BMKG itulah menjadi justifikasi untuk membunyikan sirine. Ya, sepanjang kami tidak memberikan warning, tentunya perlu ditanyakan kok ada sirine berbunyi sementara kami tidak memberikan warning, kecuali kalau memang dalam hal ini misalnya tiba-tiba ada tsunami yang diakibatkan atau air naik yang diakibatkan bukan oleh gempa bumi ya, karena kami tidak memberikan warning dan itu misalnya ada di pemerintah daerah sirinenya kemudian melihat sendiri bisa saja. Namun sekali lagi bahwa terkait dengan tsunami yang di Pandeglang maupun di Lampung ya, memang yang khususnya yang terakhir ini yang berita yang kepanikan ini kami tidak memberikan peringatan dini apa-apa ya. Pak, mohon informasi ini penting sekali buat publik. Kira-kira menurut pengetahuan Bapak selain BMKG ada lembaga mana lain? Karena ini penting buat dibuka siapa-siapa saja yang punya sirene dan kemudian punya otoritas untuk membunyikan sirene. Mungkin Bapak punya informasinya Pak yang di wilayah terutama yang tadi saya sebutkan di Labuan di dekat dengan BMKG, sirine milik BMKG Pak. Silakan Pak. Jadi gini, intinya memang namanya sama sirine ya, satu. Tapi kalau nanti bisa dikonfirm bahwa bentuknya terus radiusnya itu akan beda. Satu hal. Sirine di Indonesia memang diidentikan dengan perintah evakuasi. Ini harus dipahami dulu bahwa BMKG mempunyai tugas tanggung jawab 5 menit pertama apabila ada gempa, bicara gempa dan berpotensi tsunami, harus menyebarluaskan info ini ke masyarakat dengan berbagai moda, dengan stakeholder dan sebagainya. Artinya dalam waktu singkat info ini bisa ke masyarakat dan masyarakat bisa menyelamatkan diri. Perintah evakuasi itu ada di pemerintah daerah. Oke? Nah, dalam rangka evakuasi ini kita BMKG memang berinisiatif membangun sirine. Tapi dengan tebasan ada beberapa provinsi sirine itu kita bangun dengan spesifikasi tertentu, dengan radius tertentu 2 kilo. Dan kemudian diharapkan sirine ini kalau sudah settle, kita akan serahkan ke Pemda karena perintah evakuasi itu ada di Pemda. Tapi sementara proses ini kita akan jalan. Sementara mungkin ada beberapa misalkan BPBD, mereka mempunyai inisiatif untuk lebih komplimen, lebih menyebarluaskan peringatan. BPBD, BNPB gitu. Mereka mempunyai program misalkan membangun sirine. Ya kan? Karena ini tidak diatur dan kita nggak bisa melarang. Dalam rangka tujuannya adalah mempercepat informasi dalam rangka evakuasi. Sirine kan identik dengan evakuasi ya. Walaupun di negara yang lain tidak hanya evakuasi. Di Jepang pun ada Taipun akan diberikan warning melalui sirine. Tapi untuk Indonesia saat ini seperti itu, mohon koreksi. Maka itu juga dibangun di beberapa tempat melengkapi sirine yang kita bangun. Mudah-mudahan bisa paham. Oke. Nah, otoritas pembunyian sirine, ya kan, kembalikan sebetulnya kalau kita untuk sirine BMKG itu ada 2 kontrolnya, ada di BPBD regional, regional untuk nyalakan, dan di kita. Posisi di kita, kalau di BPBD misalkan tidak, kita garda terakhir. Jadi pada saat ada warning sirine, tapi kita kontrol, maka BPBD sebagai pengontrol regional memutuskan dinyalakan atau tidak sirine. Jelas ya? Ada warning tsunami, kita beritahukan, maka BPBD dalam hal ini itu Pemda kan, Pemda memutuskan apakah diperlukan proses evakuasi atau tidak di masyarakat. Dengan cara BPBD kalau memang itu dianggap penting untuk langkah evakuasi, maka dinyalakan sirine. Ini punya BMKG. Di kita
ngontrol, memang di sana terlihat diaktifkan sirine. Sampai ini jelas ya. Di luar dari sirine yang BPBD. bukan punya kita, karena itu juga tidak di luar dari kewenangan kita. Kewenangan kita adalah kalau misalkan BPBD membunyikan sirine punyanya BMKG, maka kita akan mencatat lognya aktivitas semua. Dan menyalakan ini juga butuh untuk secure, butuh langkah-langkah tertentu, firing, sehingga sirine itu tidak mudah dinyalakan oleh sembarang orang. Oke, Pak, pertanyaannya adalah apakah BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, itu punya otoritas sendiri di luar dari anjuran dari BMKG sebagai badan yang punya otoritas untuk menentukan apakah akan ada potensi tsunami atau tidak untuk membunyikan sendiri sirenenya? Jadi begini ya, kewenangan perintah evakuasi memang ada di pemerintah daerah ya. Perintah evakuasi bencana kan tidak ada tsunami. Bencana yang lain kan bisa aja otoritas di sana. Kalau tsunami mungkin harus ada warning dari BMKG, tapi bencana yang lain kan bisa dibunyikan sirine sebagai perintah evakuasi. Jadi ya otoritas ada di sana. Bencana yang lain misalnya ada typhoon misalnya ya kan, itu bisa aja. Atau mungkin gelombang pasang yang memang bukan tsunami ya kan, dianggap berbahaya juga, berpikiran untuk perintah evakuasi, hak mutlaknya pemerintah daerah. Oke? Sudah cukup ya? Cukup ya, Pak. Kalau dua lagi. Pak, tadi Pak kan mengatakan mekanisme itu seperti apa sih Pak? Sehingga si sirene ini bisa dinyalakan oleh BMKG, karena kan tidak sembarangan orang untuk bisa menyalakan sirene itu sendiri. Apakah dari indikatornya dari ketinggian gelombang tinggi, karena kan dari BMKG sendiri juga telah mengeluarkan peringatan bahwa gelombang tinggi itu terjadi hingga 25 Desember. Berarti kan bisa dikatakan pada tanggal-tanggal segini juga memang indikasi gelombang tinggi akan terus ada susulan seperti itu Pak? Iya, untuk sampai saat ini sirine yang kita pasang itu terkait dengan peringatan dini tsunami. Ini harus bedakan. Kalau gelombang tinggi itu kan fenomena meteo, gitu ya. Nah, untuk peringatan dini tsunami yang dirilis di BMKG, kemudian kita sebarluaskan, dan Pemda dalam hal ini BPBD yang memutuskan apakah perlu evakuasi atau tidak. Kalau warnanya merah, kan ada 3 level warning yang kita keluarkan. Kalau merah dan harus evakuasi, maka BPBD kita udah training sebagai pengendali regional, dia membunyikan sirine. Jadi bedakan nanti dengan gelombang akibat fenomena meteo, gitu ya. Jadi kalau sirine ini kita maksudkan adalah perintah pemberitahuan masyarakat tentang peringatan dini tsunami. Mudah-mudahan bisa paham. Kalau untuk yang terjadi beberapa jam yang lalu itu berarti gelombang tinggi atau seperti apa? Untuk sirine yang tadi pagi kita confirm bahwa dari kita tidak membunyikan sirine. Itu confirm karena dari log, dari data dan sebagainya. Artinya tidak membunyikan sirene berarti memang tidak ada peringatan apapun ya? Tidak ada peringatan apapun karena tidak clear. Kemudian coba dicek bunyi sirine, kan kita sudah contohkan sirine di kita gitu. Jangan sampai nanti ada sirine yang dibunyikan ternyata dianggap punya BMKG. Itu juga harus dikonfirm. Dan maksud membunyikan sirine juga dari kita tidak membunyikan, gitu ya.